Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam kebaktian pada hari Minggu ini, hari Tuhan. Kita persatukan seluruh keberadaan kita bersama untuk beribadah bersama keluarga besar jemaat yang ada di kota Sydney, khususnya IBC, bersama saudara-saudara kita yang mungkin ada datang dari luar kota ataupun ada di luar kota. Marilah kita mulai kebaktian ini dan sambil juga kita mengoreksi hati kita awali ibadah ini. Pertolongan ibadah kita datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia Allah menyertai, memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Amin. Kita akan lanjutkan untuk berdoa bersama. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-1 dan ke-2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Mari kita datang berdoa bersama-sama. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, khususnya melalui kebaktian yang sederhana ini. Tiliklah hati kami, jiwa kami dan seluruh keberadaan kami, agar kami sungguh-sungguh layak berbakti, beribadah, dan mengalami pengampunan dan belas kasihan-Mu, agar berkat-berkat rohani yang Tuhan persiapkan pada hari ibadah ini boleh kami alami satu persatu. Berkati firman, berkati pelayanan, berkati jemaat Tuhan, berkati saudara-saudara kami. Bersama gereja Tuhan, kami bawa ibadah ini untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita akan lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli, menjadi pengakuan iman kita bersama gereja Tuhan di segala masa, di sepanjang abad ini. Mari kita nyatakan bersatu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan lanjutkan dengan nyanyian pujian yang pertama ini. Mari jemaat sekalian kita nyanyikan. Mari jemaat sekalian, kita angkat pujian dari NKB ke-7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pujilah
wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorak puji Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Hai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia. Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Bersorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali berkumpul kembali dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali berhimpun dengan kami dalam kebaktian online, atas nama gereja saya mengucapkan selamat beribadah pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang telah rutin, jemaat gereja, kembali kami mengucapkan selamat beribadah, semoga pada saat ini mendapatkan jemaat semua dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki satu era yang baru. Kalau mungkin dilihat di belakang saya, ada sedikit dekor. Hari ini adalah hari yang cukup penting, yaitu kita memperingati bersama hari ulang tahun gereja yang ke-31. Yang ke-32. Waktu telah berlangsung sangat cepat. Dan kami puji syukur kepada Tuhan. Tangan Tuhan terus menyertai gereja setempat. Dan semoga langkah-langkah yang kita jalankan ke depan, terus Tuhan menjaga. Tuhan terus memberkati gereja setempat. Khususnya pada hari ini, beberapa event yang akan kita lihat pada kebaktian pada pagi hari ini. Yaitu beberapa pujian, paduan suara, ada juga solo yang akan dibawakan oleh saudara dari Indonesia. Dan juga kita akan mendengarkan juga pesan-pesan dari grup Kedup dalam video yang akan kita presentasi, yang akan kita lihat bersama. Semoga ini semua menjadi berkat pada setiap kita dan mengingatkan kembali pada kita bahwa kita terus harus menaruh gereja kita dalam doa, kemuka langkah-langkah Tuhan terus pimpin dan Tuhan memberkati gereja setempat. Terima kasih untuk perhatian jemaat. Dan juga pada saat ini saya akan membawa beberapa warta. Warta dapat dilihat kembali dalam website kita, yaitu ipc.org.au/warta. Dan di situ saya kembalikan kepada jemaat untuk bisa dilihat dan jemaat juga bisa simak. Yang ingin saya tekankan yaitu kembali untuk jemaat yang masih belum memberikan data kepada gereja, harap bisa mengikutinya dalam link yang telah tertera dalam warta itu, sehingga kita mendapatkan keterangan dari jemaat setempat. Dan juga kembali untuk persembahan kepada gereja, atas nama gereja kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang terus memberikan yang terbaik pada gereja. Dan untuk bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan pada pagi hari ini, bisa lewat dengan rekening atau dalam link tentang akaun gereja yang tertera juga dalam warta.
Terima kasih untuk perhatian jemaat pada pagi hari ini dan Tuhan memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, di mana umat-Mu dapat bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu. Saat ini, kami ingin membawa pokok-pokok doa kami kepadamu. Ya Bapa, kami mendengar mengenai prediksi PBB bahwa akan terjadi bencana kelaparan berskala besar yang melanda dunia akibat pandemi COVID-19. Kami mohon agar kiranya para pemimpin di berbagai negara dapat Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mempersiapkan diri mengatasi masalah ini. Kami juga ingin berdoa untuk segenap orang Kristen dimanapun mereka berada, khususnya jemaat-Mu di IPC, agar mereka dapat mengerti panggilan mereka di masa kini dan dapat terus menjadi berkat melalui karya dan kata mereka. Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang sedang lemah tubuh karena sakit, lanjut usia, sedang menjalani perawatan, serta bagi mereka yang sedang berduka, agar Engkau senantiasa menguatkan iman mereka, serta memberikan penghiburan. Bapa, kami juga mau mengucap syukur bagi teman-teman dan sahabat kami yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Mereka yang telah menyediakan bahunya di hari yang kelam, atau membawa kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ajar kami Tuhan untuk juga dapat menjadi sahabat bagi orang-orang di sekeliling kami, seperti Engkau juga telah menjadi sahabat kepada kami. Tuhan, kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke dalam doa kami, agar Tuhan memberkati Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian BUMN, dalam upaya mereka menggarap proyek food estate secara bersama-sama, yang luasnya sebesar 165.000 hektar di Kalimantan Selatan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat agar dapat menjaga ketahanan pangan non-militer di Indonesia. Kami juga rindu ya Bapa, agar komunitas penduduk asli Australia dapat merasakan dan mengalami kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi Republik Demokratik Kongo yang telah tumbang karena negara ini dibebani oleh konflik yang tak kunjung usai. Kiranya Engkau dapat memberikan kedamaian atas negeri ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mengakhiri doa kami dengan memanjatkan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Is that going to be your starting post? Yes. Okay. Good morning, kids. Welcome to Sunday Kids Church. And do you know someone who is big, mighty, and he's our king? You guys know who we're talking about? And yes, we're going to sing a song about a big, big, mighty, mighty Jesus. Hit it, guys! Stop what you're doing and pray to Jesus. Stop what you're doing and pray to Jesus. Stop what you're doing and pray to Jesus. March to Jesus when you're laughing. Pray to Jesus when you're crying. Pray to Jesus when you're bored. So bored. Pray to Jesus, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus.
Jesus when you're cranky. Ah, I'm so cranky. 1, 2, 3. Pray to Jesus when you're naughty. Wasn't me, wasn't me, wasn't me. Pray to Jesus, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Mighty, mighty Jesus. When you're hurting, so pain. Pray to Jesus when you're frightened. So scary. Pray to Jesus when you're sleepy. Pray to Jesus, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Big, big, good, good, mighty, mighty Jesus. Mighty, 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 mighty Jesus. Yeah, kids, well done. And now that we've ended, we're going to go for kids' church. So it's time for your parents to prepare the things that have already been done for you on your laptops or on your screen. And have a good week. I'll see you again. It's time to enjoy your resources. See you. Bye. Shalom. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita semua adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. IPC adalah tempat di mana sahabat-sahabat Tuhan Yesus berkumpul, kini memasuki usianya yang ke-32 tahun. Saudara dan saya menjadi sahabat Tuhan Yesus bukan karena inisiatif dari kita masing-masing, tapi inisiatif dari Tuhan. Tuhan pun telah memberikan teladannya bagaimana menjadi sahabat. Saling berdoa, saling mendukung dalam iman, saling mengampuni, saling mengasihi. Mari dimanapun kita berada menjadi terang bagi Tuhan, menjadi sahabat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan. Amin. Bagaikan permata indah
Untuk IPC yang kami cintai, Happy birthday to you. God bless you all. Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Silahkan membuka Alkitab masing-masing. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Selamat saudara sekalian, hari ini kita akan masuk dalam khotbah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada jemaat IPC yang hari ini bertepatan di minggu pertama bulan Juli, adalah hari di mana gereja Tuhan, khususnya jemaat Indonesian Presbyterian Church Renwick, berdiri 32 tahun yang lalu. Itu diperhitungkan pada waktu jemaat berdiri secara mandiri. Sebelumnya dirintis di naungan jemaat gereja Renwick Presbyterian, adalah gereja yang menaungi kita pada tahun 78, 79, berlangsung hampir 10 tahun sampai tahun 88, maka jemaat IPC Renwick berdiri di bawah satu sinode gereja Australia yang bernaung di dalam klasis New South Wales. Kita sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai jemaat dalam segala keadaan, dalam perjalanan yang cukup panjang, dalam suka dan duka, di dalam masa-masa sulit, di masa-masa di mana Tuhan memimpin jemaat dengan setianya. Kita mengingat itu semua adalah karunia Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh bersama dengan jemaat sekalian. Biarlah kita tetap setia, tetap semangat, tetap penuh iman, penuh ketaatan, bahkan kita tetap mengasihi Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dengan tetap hidup, bijaksana, waspada di dalam segala perkara, di dalam masa-masa menanti kedatangan Yesus yang kedua kali ini, saudara sekalian. Mari kita tetap bersatu sebagai jemaat, sebagai keluarga besar, bersama-sama menunaikan tugas panggilan kita, menuai ladang yang sedang menguning ini, menuai jiwa-jiwa yang terhilang, kita bawa kepada Kristus. Biar Tuhan memberkati 32 tahun jemaat IPC, Tuhan memberkati, dan mohon doa terus Tuhan pimpin pada tahun-tahun yang akan datang. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan khotbah ini. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk karunia Tuhan. Kami saat ini akan masuk di dalam perenungan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing.
Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami datang, kami rindu, kami boleh dijamah oleh firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang menghidupkan. Hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, kiranya kuasa Tuhan menaunginya. Urapan Tuhan boleh ada dalam hidupnya. Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi hamba yang layak di hadapan-Mu. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu yang hidup boleh mengajar setiap kami, khususnya yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, perenungan kita hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal ke-21, ayat yang ke-15 hingga ke-19. Jikalau kita memperhatikan dengan seksama di ayat yang ke-15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kalimat yang pertama ini, bukan hanya sekedar Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalimat ini secara lengkap dikatakan di sana, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih tepatnya adalah mereka ini adalah semua yang ada pada saat itu. Simon Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku lebih daripada semua itu? Saudara-saudara, mengikut Tuhan atau menjadi pengikut Kristus, saudara, itu adalah sebuah keputusan hidup. Untuk mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya, saudara. Artinya, saudara-saudara, Alkitab secara khusus, secara inti, kalau kita memperhatikan, memahami keberadaan Allah, Allah adalah Allah yang esa. Allah yang cemburu adanya, Allah yang tidak mau diduakan, Allah yang senantiasa satu-satunya Tuhan itu menghendaki dia mau pengikut-pengikutnya meletakkan hatinya hanya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi daripada semua ini? Melebihi mereka ini. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, saudara-saudara, Yesus merentangkan tangannya dan berkata, apakah engkau mengasihi aku melebihi daripada segalanya ini? Saudara-saudara, apa yang ada pada saat itu? Apa yang ada semuanya pada saat itu? Di dalam perjalanan Petrus pada saat itu, dalam suasana yang bagaimana, saudara sekalian? Apa yang ada di hadapan Petrus sehingga Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya itu? Semuanya itu kemungkinan besar adalah karena Petrus ada di pantai, di situ ada laut. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada laut ini? Mungkin juga bukan hanya laut, saudara-saudara, di situ ada perahu, ada tempat untuk mencari nafkah, untuk menangkap ikan, yaitu perahu. Bahkan ada jalannya, saudara sekalian. Saudara sekalian, di situ ada perahu, ada jala, ada laut. Di dalam dunia kemaritiman, di dalam dunia perlautan, saudara, ini ada kekayaan alam yang begitu besar sekali, saudara. Kita adalah sangat mengenal sekali di Australia ini, lautannya luas, besar, saudara. Saya dulu waktu masih baru datang, saya senang sekali dibawa teman-teman anak-anak muda gereja untuk mancing. Dan satu ketika saya dibawa ke laut yang besar dengan perahu, di sana mengail, mencari ikan, saudara. Lautan di sini subur sekali. Tapi tidak kalah juga di Indonesia. Negara kepulauan yang begitu kaya sekali lautannya. Apakah engkau Petrus lebih mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Di situ ada ikan, saudara-saudara, tempat penghasilan, tempat makanan, tempat di mana Allah bertanya di waktu Petrus ingin mengatakan aku mengasihi engkau. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat teks ini tidak bisa lepas dari ayat yang pertama di Yohanes pasal 21 ini. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara? Ini adalah kisah di mana pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus, bukan?
Setelah kematian Yesus, Yesus bangkit dan pada waktu itu di dalam masa transisi seperti itu, di masa-masa seperti itu, para murid Yesus, pengikut Kristus, murid-murid Yesus termasuk Petrus, apa yang terjadi pada waktu itu? Di tengah-tengah keadaan yang boleh saya katakan masa-masa krisis bagi murid-murid Yesus. Karena gurunya yang dia sembah, yang dia anut, gurunya yang menjadi Allah, yang menjadi pelindungnya, bahkan yang selalu menjaga, menyertainya, meninggalkan mereka. Ketika Yesus mati dan meninggalkan murid-murid Yesus, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti ini kita melihat apa yang terjadi. Dalam Injil kita temukan bahwa murid-murid takut, gelisah, ragu-ragu, bahkan tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Kalau kita perhatikan di pasal ke-21 ini ayat yang pertama, ayat yang ketiga kita lihat Petrus kembali ke dunia yang lama. Petrus kembali ke laut, kembali ke pantai, kembali di perahunya, kembali di jalannya, kembali kepada dunia perikanannya, saudara. Saudara, kita bisa membayangkan apa yang terjadi hari itu, saudara. Sebagai murid Kristus, Petrus pada keadaan menghadapi krisis, saudara-saudara, menghadapi goncangan pada hari itu, saudara-saudara. Kemana Petrus pergi? Heran sekali Petrus tidak pergi ke dunia yang lain, misalnya dia ke pertanian atau dia bekerja di kota lain, tetapi dia pergi ke tempat yang nyaman, di mana pada waktu itu Yesus bertemu dengan Petrus, dia sedang menjala ikan. Pada waktu Lukas pasal 5, saudara temukan di sana, Yesus memanggil para murid-murid menjadi pengikut Kristus. Di situ Yesus bertemu dengan Petrus. Dan Yesus berkata, Petrus, engkau penjala ikan, akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu Petrus berkata, iya aku mau. Dia meninggalkan segala-galanya. Tetapi ketika ada masalah hidup, ketika ada krisis kehidupan, ketika ada goncangan pada hari itu saudara-saudara, ketika ada kebimbangan, ketika ada keraguan, kemana Petrus pergi? Petrus kembali ke pantai di mana dia berada pada waktu sebelum mengikut Yesus. Saudara-saudara, ini natur, saudara-saudara. Ini hal yang saya lihat sebagai hal yang kadang-kadang wajar. Saudara. Yang namanya pelarian, saudara-saudara. Saya memperhatikan beberapa survei anak-anak muda. Ketika dia bisa terjun ke dalam dunia misalnya pornografi, saudara. Itu pada awalnya, saudara-saudara, ketika ditanya di interview, kenapa kamu sampai melihat film-film seperti ini? Ya ada yang menjawab karena waktu kosong, Pak. Karena waktu yang tidak ada lagi apa-apa. Bingung dan sebagainya. Maka saya lari ke situ, saya melihat hal-hal seperti itu. Ada juga yang beralasan karena stres. Saudara-saudara, kita di suasana pandemik hari ini, saudara-saudara, waktu lockdown, pada waktu harus stay at home, tidak boleh kemana-mana. Kemana kita? Pelarian kita kemana, saudara? Petrus kembali ke dunia nyamannya, saudara-saudara. Dan inilah yang menjadi masalah di dalam pembacaan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus langsung berkata dan bertanya, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada semuanya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Diulang lagi di ayat berikutnya. Kalau saudara memperhatikan saudara-saudara ayat yang ke-16, Yesus juga berkata kepadanya kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dia jawab, benar, aku mengasihi engkau. Kata Yesus kembali padanya, gembalakan domba-dombaku. Sampai ketiga kalinya saudara-saudara ditanya lagi ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ayat yang ke-17 dikatakan di sana, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya.
Saudara-saudara, melalui budaya Yahudi, saudara, perkataan kalau sampai diulang 3 kali, ini ada penekanan yang penting. Ada sesuatu yang ditekankan di sana, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan sesuatu yang serius. Ini menunjukkan sesuatu yang terpenting, saudara. Mengungkapkan ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Caranya sampai 3 kali Yesus mengulang menekankan pertanyaan ini. Dengan satu maksud, agar menyentuh pada hati yang paling dalam diri Petrus. Menyentuh dalam satu kedalaman hati nurani Petrus. Maka disampaikan sampai ketiga kalinya. Maka dikatakan sedihlah, menangislah Petrus, berdukalah Petrus. Karena itu mengena pada hati Petrus. Mengena pada hal yang paling dalam, saudara. Ketika kita berkata aku mengasihi engkau. Mungkin kita bisa berkata di sekitar bibir kita, mulut kita, saudara. Kita jawab, apa adanya dengan ungkapan oral kita kata, ya aku mengasihi kamu. Mungkin juga sampai kedua kalinya lebih meresap lagi masuk ke pikiran, saudara. Di dalam pertimbangan pemikiran ini sehingga kita bisa berkata, ya saya tahu aku mengasihi kau. Kita tahu, saudara, mengikut Tuhan, percaya Tuhan, bukan sekedar tahu, saudara-saudara. Banyak sekali kekristenan hari ini berhenti pada knowledge, pengetahuan, saudara-saudara. Tetapi Yesus menghendaki hal yang lebih dalam lagi. Yang masuk ke dalam diri Petrus di situ ada bukan sekedar bibir, ungkapan mulut, tetapi pikiran masuk ke dalam hati yang paling dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyanyi pun demikian, saudara. Saudara, kita menyanyi lagu-lagu rohani, saudara-saudara. Apakah itu hanya sekedar di depan, di lip service kita? Ketika kita menyanyi bersyukur pada Tuhan, kita mengungkapkan kasih Tuhan yang begitu dalam. Apakah itu sungguh menyentuh sampai ke dalam hati kita, sehingga kita merasakan bahwa kasih Tuhan yang mendominasi, menaungi hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang dalam seperti itu masuk dalam hidup kita, itu akan melahirkan sebuah komitmen. Sebuah komitmen, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-18 ini berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ini adalah di ujung atau di waktu terakhir percakapan Yesus kepada Petrus. Di ujung percakapan di Yohanes pasal 21 ini, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa di sana, saudara-saudara, yang menunjukkan bahwa sebagai satu ilustrasi, satu gambaran Petrus, saudara-saudara. Yesus menggambarkan Petrus ketika waktu masih muda, ketika belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ketika hatinya belum tertawan, ketika hatinya belum terikat, ketika hatinya belum disungguh-sungguh diletakkan pada hati Yesus. Ketika dia belum serius berkomitmen kepada Kristus, apa yang dia lakukan, saudara? Saudara-saudara, orang yang digambarkan di sini adalah seperti orang yang sedang berpakaian, saudara. Berpakaian mengikat pinggangnya dengan sendirinya. Saudara, pakaian zaman itu, saudara-saudara, pakaian yang seperti jubah diikat dengan ikat pinggang, saudara-saudara. Yesus menggambarkan ilustrasi itu, orang yang masih muda dia mengikat pinggangnya sendiri. Artinya dia bisa melakukan sendiri. Dia bisa dengan agendanya sendiri, acaranya sendiri, jadwal hidupnya sendiri, program hidupnya sendiri. Kemauannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Dia mau ke laut, ya ke laut. Dia mau menjala ikan, ya menjala ikan. Dia mau mengangkat ikan dari perahunya, dia angkat, saudara-saudara. Saudara bebas, saudara. Anak muda itu mampu
berdiri sendiri. Mampu dengan usahanya sendiri, saudara. Berjalan kemanapun dia mau, tidak ditentukan oleh orang lain, saudara. Bebas. Saudara. Tetapi saudara-saudara, orang yang sudah tua seperti apa, saudara? Di dalam ilustrasi ini menggambarkan orang yang tua itu enggak bisa ikat pinggang sendiri, saudara. Enggak bisa ikat pinggang sendiri, harus minta tolong orang lain ikatkan, saudara. Orang lain yang mengikatkan pinggang. Pakaian kita. Kemudian saudara-saudara dituntun, dibawa ke tempat-tempat di mana tergantung pada yang membawanya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang dibawa ke tempat yang enggak disukai, saudara. Saya itu suka memperhatikan kehidupan masyarakat karena saya juga ingin terus menyaksikan, melihat, mempelajari hidup ini. Saya senang sekali pergi ke park itu. Ke rumah kami nggak jauh dari taman, saudara-saudara. Dan biasanya di taman itu ada orang-orang yang sudah tua itu dituntun. Ada yang sedang pakai kursi roda dituntun kursi rodanya, saudara. Dan biasanya saudara-saudara kalau saya pergi ke tempat mall, orang itu juga sedang ada di mall. Bukan hanya di mall, minum kopi di Starbucks dan sebagainya. Saya pikir-pikir saudara-saudara, ya mau nggak mau ya ikut saja pasti. Mungkin dia nggak senang ngopi, tapi ya ikut saja. Anaknya yang bawa apalagi ya dia ikut saja. Sudah nggak bisa apa-apa, ikut saja. Saudara-saudara, orang tua itu apalagi kita yang dari Asia ini ya kalau makanan pun yang kalau boleh kesenangan orang tua itu ya seperti yamcha misalnya. Tapi kalau anaknya nggak suka yamcha, dia mau bawa ke tempat restoran barat, saudara-saudara mau nggak mau ya harus ikut. Ngikut saudara-saudara. Saudara-saudara itu kehidupan orang tua saudara-saudara. Ini gambaran ilustrasi orang lain yang ikat kita. Bawa kita kemanapun termasuk tempat yang kita nggak suka. Orang ini tidak bisa menentukan hidupnya lagi. Dia harus pasrah. Inilah gambaran Petrus ketika dia meletakkan hatinya kepada Yesus. Seperti mengulurkan tangannya diikat oleh Kristus. Ketika dia hidup bersama dengan Kristus, mengikuti jalan Kristus. Itu mau tidak mau seluruh program hidup ini, seluruh agenda hidup ini, seluruh rencana hidup ini, panggilan hidup ini ditentukan bukan oleh diri sendiri, tetapi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, maka melalui pembacaan ini kita diajak untuk membedah rohani kita kembali. Apakah kita sungguh-sungguh meletakkan hati kita ini kepada di dalam hati Kristus? Apakah kita hidup berpusatkan pada Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus yang mengasihi Kristus melebihi dari segala-galanya? Kalaupun demikian, ya saudara. Yesus mengendaki Petrus seperti gambaran itu. Petrus sekarang hanya mengikut Kristus di jalan hidup Kristus dikatakan di sana. Sehingga saudara-saudara gambaran ini dijelaskan ditutup dengan ayat yang ke-19. Saudara perhatikan, dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saudara kita melihat di bagian ini saudara. Satu ungkapan yang begitu real sekali. Inilah gambaran Petrus saudara-saudara. Kalau kita melihat saudara ketika Petrus mengikut Kristus. Dan di ayat yang ke-19 ini dikatakan menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah demikian dia mengatakan dan berkata Petrus, dia berkata ikutlah aku. Kita tahu sejarahnya Petrus itu mati dengan salib terbalik. Saudara, salib terbalik. Sebenarnya dia mau disalibkan berdiri menurut cerita sejarah. Tidak mau dia. Dia minta dibalik. Kaki yang di atas, kepala yang di bawah. Nah dia tidak layak. Petrus menyadari betapa besar keagungan Kristus. Petrus
Sudah terikat penuh akan kasih Kristus. Terikat penuh dengan Kristus dalam ikatan yang indah, yang sejati itu. Saudara-saudara, sebenarnya Petrus itu mau lari pada waktu itu. Petrus pada waktu terjadi di Roma penganiayaan, Petrus itu berusaha keluar dari Roma. Meninggalkan, dia mencari aman di sana, saudara. Tetapi ketika dia keluar kota Roma, di sana dia bertemu dengan seseorang. Ketika bertemu dengan seseorang itu, dia bertanya pada seseorang itu, kemana engkau akan pergi? Dia berkata, aku akan masuk ke kota Roma. Ke kota Roma. Kenapa kau mau masuk ke kota Roma? Aku mau masuk untuk mati kedua kali. Karena umat pilihan panggilanku, dia takut mati di sana. Saudara-saudara, Petrus kaget. Dia langsung berbalik arah, dia masuk ke kota Roma kembali. Sampai di kota Roma, saudara-saudara, dia hidup bersama jemaat di Roma. Dia hidup di masa sulit, menderita bersama jemaat di sana. Dan akhir kehidupan Petrus, dia mati. Dihukum di Roma dengan digantung kaki di atas, kepala di bawah. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, berkenaan dengan perenungan ini saya ajak saudara untuk membawa perenungan ini pada kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saya ingat dengan satu lagu yang sangat saya senangi, Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu, saudara. Itu dikarang oleh seorang yang bernama John Newton. John Newton itu lahir tanggal 24 Juli 1725, saudara. Dia seorang anak dari pasangan suami istri yang sangat saleh hidupnya. Saleh, rohani, baik sekali. Papa mama yang cinta Tuhan. John Newton lahir di keluarga demikian. Tetapi John Newton ini dari kecil dia mempunyai cita-cita menjadi seorang pelaut, menjadi seorang nakoda di pelayaran, saudara. Dan apa yang terjadi? Umur 11 tahun dia meninggalkan sekolah, dia pergi dan kerja di satu kapal, saudara, menjadi pelaut, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan John Newton hari ke hari bukan semakin baik, semakin buruk. Saudara, dicatatkan dalam kesaksian kehidupannya, saudara. Sebagai pelaut, dia bergelimpangan dalam dosa hidupnya. Meninggalkan iman yang telah ditanamkan, diajarkan oleh kedua orang tuanya. John Newton semakin remaja dewasa, semakin jauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perbuatan kehidupannya, akhirnya dia sempat ditangkap, sempat dihukum karena dia terlibat dalam penculikan anak-anak kulit hitam Afrika Barat, saudara, untuk jadikan budak. Dan John Newton akhirnya melarikan diri kembali. Di tengah-tengah pelayarannya, di tengah-tengah pelariannya, saudara-saudara, di tengah-tengah lautan besar, saudara. Ketika antara hidup dan mati, saudara. Di dalam saat krisis yang dihadapi, saudara. Dia teringat kepada Allah. Dia teringat pada Kristus. Dia datang menangis di sana. Dan saudara perhatikan di situ, saudara-saudara. Ketika dia datang, Tuhan masih mengasihi. Tuhan seperti Tuhan itu digambarkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Sang ayah yang sedang menunggu anaknya untuk datang. Dan pada saat itulah terjadilah perubahan hidup. Pertobatan sebagai anak yang datang pada Bapa. Anak yang hilang. Dulu ku tersesat, dulu ku buta, sekarang ditemukan, sekarang melihat. Amazing grace, sangat besar anugerahmu. Sangat besar anugerahmu. John Newton hampir umur 29 tahun. Ketika dia meninggalkan dunia yang lama, manusia lamanya ditinggalkan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan yang setia. Melayani di London, di dalam 2 jemaat yang dia layani. Digembalakan dengan setia. Sampai usia 82 tahun dia menjadi seorang pendeta. Di akhir hidup, ujung kehidupannya, dia meninggalkan kehidupannya yang penuh makna dan begitu banyak kesaksian yang indah yang disaksikan oleh gereja. Saudara-saudara, John Newton bukan hanya lagu yang saya kenang di sana, tapi riwayat kehidupan John Newton. Saya teringat pada Petrus saat ini, saudara. Dulu ku tersesat, dulu ku buta, dulu aku gak melihat, sekarang aku melihat. Amazing grace,
anugerah Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati jemaat IPC. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Marilah kita di hari yang sangat penuh peringatan di hari ulang tahun ini. Kita mengingat kasih Tuhan. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada semuanya itu. Tuhan mengendaki jika ya. Ada komitmen, ada ketaatan, ada kemauan, ada persembahan diri, ada kehidupan yang kita lalui bersama Kristus. Gembalakanlah domba-domba. Melayani di dalam bidang kita masing-masing. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Tuhan memberkati kita. Sekarang dan seterusnya. Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu Kau telah sampaikan pada setiap kami. Jamah hati kami dan sentuh hati kami Tuhan. Tolong kami, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jemaat IPC berulang tahun ke-32 tahun. Tuhan memberkati pada tahun ke depan, bahkan seterusnya dan selamanya. Sampai datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya. Tuhan, dapatkanlah jemaat-Mu sungguh-sungguh setia dan mengasihi-Mu. Dan hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kehidupan yang selalu diberkati dengan berkat-berkat yang baru. Memasuki dekade yang baru, menyambut hari-hari yang baru bersama Kristus. Walaupun situasi tidak mudah di dalam masa-masa sulit ini, biarlah kami selalu diingatkan akan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin gerejanya sekarang dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir dengan penuh sukacita dan syukur. Lagu ini mari kita nyanyikan bersama jemaat sekalian. Mari kita bersatu menyanyikan lagu rohani ini. Silakan. Dan Tuhan kan meninggikan Engkau di sayap Raja Wali, bercahaya seperti surya dan ditopang dalam tangannya. Engkau yang
Dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9, Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Mari kita bertumbuh bersama-sama IPC. Selamat hari ulang tahun. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Home Group Press mendoakan kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan kita bersama sampai Maranatha. Haleluya. Happy birthday IPC. Terus Bertumbuh dalam Kristus. Happy birthday. Happy birthday. Untuk segenap keluarga besar IPC, persekutuan hidup kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32. Walaupun kita sekarang sedang dalam suasana yang sangat berbeda dan tidak menentu, tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, dan Dia selalu menuntun dan memberikan kita jalan keluar dalam segala hal yang kita hadapi. Mari kita terus setia dan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Selamat ulang tahun IPC, salam dari kami semua. Tuhan berkati. Happy birthday! Happy birthday IPC. Happy birthday IPC! yang ke-32. Panjang umurnya. Ya tubuhnya. Buat imannya. Di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Hip hip. Hooray! Happy birthday IPC! Bertumbuh di dalam Tuhan. Dan makin sayang sesama. Terima kasih sudah menjadi sarana kami untuk bisa saling membangun Dan melayani. Salam dari muda-mudi IPC. Terus semangat! God bless! Kami dari Keduk Faith, Hope and Love, Eddie and Hattie, Kai and Sean, Lilia, Stefanus and Vivian, Aaron and Yoke, Henry and Christine. Dalam menyambut HUT ke-32 IPC Renwick, kami ingin menyampaikan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Semoga dengan bertambahnya usia bisa tetap menjadi terang dan garam dunia.
maju terus melangkah dalam menjalankan visi dan misinya. Thank you IPC for everything you have given us. Selamat Ulang tahun IPC Renwick. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian, kita angkat pujian kita yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian hari ini dan kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, kita akan akhiri dengan menutup ibadah ini. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang senantiasa mengalir dari Allah Bapa, dan kuat kuasa persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat sekalian, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan HUT yang ke-32 Jemaat IPC. Mari kita rayakan bersama di kedup-kedup, di kelompok kecil saudara. Marilah kita bersama-sama men-sharingkan sukacita kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali.